Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Hikmal Ramadhani. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi HKI Ekstensi 3C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume yang berjudul Peran Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi. Peran mahasiswa yang terjadi dalam gerakan anti korupsi memiliki 3 poin besar. Yang pertama, gerakan anti korupsi. Yang kedua, peran mahasiswa. Yang ketiga, keterlihatan mahasiswa. Jadi yang pertama itu gerakan anti korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai suatu rangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan undang-undangan tersebut menyeratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak pernah akan berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Yang poin kedua, peran mahasiswa. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, telah tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting dalam tindak pidana korupsi. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari kebangkitan nasional pada tahun 1908, kemudian peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1028, kemudian proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut, mahasiswa tampil di depan sebagai motor pergerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu intelektual, jiwa muda, dan idealisme. Yang ketiga, keterlibatan mahasiswa. Mahasiswa ini keterlibatan dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat wilayah maksudnya ya, yakni di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di lingkungan masyarakat sekitar, dan di lingkungan tingkat lokal dan nasional. Yang pertama itu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolak ukur yang pertama dan utama. Yang kedua, lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus bisa dilepaskan dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi kampusnya. Yang C atau yang ketiga, lingkungan masyarakat. Ini sering terjadi di lingkungan masyarakat kita karena mahasiswa itu menjadi perantara untuk masyarakat untuk menyuarakan suaranya ke pejabat-pejabat. Sementara keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di masyarakat dan hal yang sama juga dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar. Yang keempat, lingkungan lokal dan nasional. Selanjutnya, keterlibatan mahasiswa dengan segala kegiatan dan aktivitasnya dalam menyuarakan anti korupsi di tingkat lokal maupun nasional terkait dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya. Sedangkan di tingkat lokal dan nasional, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi ini bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tidak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadikan pemimpin atau leader dalam gerakan anti korupsi, baik yang bersifat lokal maupun yang nasional. Mungkin sekian dari saya. Jikalau dalam mempresentasikan ini ada kekurangan, mungkin itu kelemahan dari saya. Jika ada kelebihan, mungkin itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tutup. Waridho wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.